Salam sejahtera, masih bersama saya Adi Paku Alam dan dengan channel Padepokan Paku Alam. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu sedulur papat Kalimo Pancer dan bagaimana sih cara kita menghubungi mereka atau membuat mereka menjadi aktif dan bisa kita rasakan serta bisa kita gunakan manfaat dari sedulur papat Kalimo Pancer tersebut. Simak videonya sampai selesai karena saya benar-benar akan membongkar rahasia ini. Sebelumnya saya sudah memberi rahasia dari apa itu kodam di channel di video yang ini. Saya sudah memberikan pengertian apa sih itu kodam dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengannya. Nah, kali ini dengan sedulur papat Kalimo Pancer ini model yang kejawen ya. Jadi begini, apa sih itu sedulur papat Kalimo Pancer? Mereka itu adalah jin korin kita kalau dalam Islamnya. Jadi ketika kita dilahirkan, maka di sisi gaib, di alam gaibnya itu kita pun dilahirkan, namun itu jin atau korin kita. Jadi sedulur papat Kalimo Pancer itu adalah kakang kawah. Kakang kawah itu adalah air ketuban. Air ketuban dari ibu kita yang sudah pecah. Itu kan yang pertama, makanya itu disebut kakang kawah. Adi ari-ari adalah ari-ari kita, ari-ari yang ada di kandungan ibu kita. Getih itu adalah darah. Di saat darah itu sudah keluar, maka keluarlah juga diri kita. Setelah itu adalah pusar. Pusar itu adalah ya tali pusar itu ya, yang menghubungkan antara diri kita dengan ibu kita. Makanya di saat kita ada sesuatu apapun, ibu kita rasa dan sebaliknya, begitulah. Dan yang kelima, pancernya adalah diri kita sendiri. Di saat diri kita keluar, yang di alam gaib pun jin tersebut, jin korin di diri kita itu ikut keluar. Jadi antara Islam dan kejawen itu saling berkaitan. Lalu apakah mereka bisa diajak berkomunikasi? Sebenarnya begini, tanpa sadar kalian atau anda ini sudah berkomunikasi dengannya, hanya saja kalian tidak tahu. Oh, saya sedang berkomunikasi dengan Among atau kakang kawah di hari-hari, atau sedulur papat Kalimo Pancer, atau teman gaib, atau jin korin diri anda sendiri, begitu kan. Bagaimana cara merasakan atau membedakan antara korin atau sedulur papat dengan jin-jin lainnya atau dengan bisikan setan lainnya? Di dalam hati kita yang paling dalam, misalkan nih kita mau
ada sesuatu rencana itu rencana baik kan. Nah di saat itu kita bimbang dan sangat ragu, gimana sih ini, hanya ada dua pilihan kan, jadi pilihan baik atau pilihan buruk. Dilema lah di antara pikiran kita dan hati kita. Nanti ada sesuatu yang berbisik atau terbayang sesuatu, lebih baik begini saja. Nah itu adalah sedulur papat atau teman gaib atau jin korin kita yang berbicara aslinya. Nah yang janganlah kok ini janganlah nanti begini begitu kan. Itu adalah sisi negatif dari setan yang telah diciptakan Tuhan. Jadi cara berkomunikasi yang baik, sebaiknya sebelum Anda ini mengetahui apa itu sedulur papat atau jin korin atau teman gaib di diri kita ini, berpuasa weton dulu. Seperti yang saya katakan di channel kemarin, yang di video kemarin, bahwa misalkan weton kita adalah Senin Kliwon, jadi kita puasa dimulai hari Minggu itu jam 4 kita sudah mulai sahur, sudah mulai mandi wajib, melakukan sahur seperti hal biasa, seperti di bulan Ramadan ya. Nah pada saat azan maghrib kita sudah mulai puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, pokoknya puasa. Nah nanti tidurnya itu di sepertiga malam atau jam setengah dua malam gitu ya, intinya jam 12 ke atas lah. Lebih baik jam 2 sampai jam 3 itu baru boleh tidur. Nah setelah bangun lakukan aktivitas seperti biasa, namun tidak makan, tetap melakukan puasa. Nanti di waktu buka puasanya itu adalah maghrib, Senin maghrib, berniat kepada diri kita sendiri, kepada Gusti Allah atau Sang Pencipta. Saya mau mengetahui teman gaib saya, jin korin saya, sedulur papat kalimat pancar saya, jadi bagaimana saya bisa berkomunikasi dengannya, begitulah intinya. Dan ini berniatan seperti itu, tetap sekok kersani Gusti Allah atau tetap diijabahi oleh Allah, begitulah. Nah, nanti di waktu sudah selesai puasa, nanti akan merasakan sesuatu yang aneh, yang ajaib, yang luar biasa. Ya kalau pengen lihat, kemarin saya juga sudah kasih tahu di video yang ini. Jadi kita cerminnya harus lebar, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus terlihat. Kita harus pandang dari mata ke mata di cermin tersebut. Kita memandang cermin mata kita melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, perhatikan pelan-pelan, perhatikan sedetail mungkin. Kalau durasinya itu sekuatnya aja, bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa lama. Kalau nanti sekiranya di dalam kaca itu berubah, sedangkan Anda berdiri diam, tapi dia seperti menggerakkan tangan, nggak usah takut, jangan takut. Itu tandanya mereka memberikan suatu pertanda bahwa ini saya ada, ini saya sudah mulai bisa berkomunikasi denganmu, seperti itulah contohnya. Lalu bagaimana supaya bisa berkomunikasi? Biasanya mereka melambangkan lewat mimpi. Jika akan memanggil saya seperti ini, seperti itu. Di dalam ilmu Jawa itu ada suatu rapalannya. Marmarti kakang kawadi hari-hari ketipu sedulur papat kanggo pancer, ewangono aku seperti ini, begitulah. Contohnya begitu. Di dalam Islam pun ada itu, di surat, saya lupa suratnya, intinya tentang jin korin lah. Terus manfaatnya apa sih? Manfaatnya misalkan kita ada suatu dilema ya, contohnya seperti tadi itu ya, dilema memilih antara dua pilihan. Kita itu hanya berdiam diri, kita bertanya dengan teman gaib kita, yang baik, yang paling baik itu yang mana sih, yang bagus itu yang mana sih. Jadi nanti akan ada panggilan dalam hati, akan ada bisikan dalam hati, bukan di kuping ya,
Kalau di kuping itu gosok gitu mungkin. Jadi di hati ya, nggak hanya itu, menurut saya banyak sekali manfaat dari teman gaib ini, dari sedulur papat ilmu pancer ini. Kalau dia ngomong ini mengerikan, menurut saya sih enggak, karena memang wajah dia itu sama persis dengan wajah kita. Jadi nggak ada bedanya sedikit pun, nggak bercula atau bertanduk itu nggak ini berdarah-darah gitu, nggak, sama seperti diri kita. Nanti anda sendiri akan melihatnya. Kalau ini beda dengan kodam ya, yang kodam itu kan parewangan atau kodam pendamping yang dari suatu barang yang di video saya yang kemarin. Nah kalau ini jin korin atau sedulur papat ilmu pancer di diri kita sendiri. Jadi bukan jin-jin dari lainnya begitu. Kalau ada yang mau tanya, silahkan, jangan lupa komentar. Dan saya berterima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar saya bisa terus dan semangat untuk melakukan aktivitas video, memberikan suatu keilmuan untuk anda ini. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.